Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu berharap kalian selalu sehat dan semangat untuk memulai pelajaran pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai program linear, yaitu terkait model matematika. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 mendefinisikan program linear dua variabel. 3.2.2 membentuk model matematika dari suatu masalah program linear yang kontekstual. 3.2.3 mendefinisikan daerah penyelesaian suatu masalah program linear dua variabel. 3.2.4 menjelaskan cara menemukan nilai optimum suatu program linear dengan menggunakan metode titik pojok. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.2 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Dengan indikator pencapaian kompetensi 4.2.1 membuat model matematika program linear dua variabel dari masalah kontekstual. 4.2.2 menentukan nilai optimum suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan 4.2.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu memiliki sedikit motivasi sehingga kalian bisa semangat untuk belajar dan memahami materi pada hari ini. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan pernah memilikinya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak mengambil langkah maju, maka kamu selalu berada di tempat yang sama. Matematika bukan tentang angka, persamaan, perhitungan, atau algoritma, tetapi juga tentang pemahaman. Jadi, dalam pertemuan hari ini, Ibu berharap kalian tidak hanya sekedar menghitung, tetapi juga memahami. Nah, pada dasarnya, model matematika itu akan mudah diselesaikan jika kalian memahami soal atau permasalahan yang disediakan. Sebelum kita masuk pada materi model matematika, mari kita mengingat kembali materi sebelumnya tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa itu pertidaksamaan linear? Ya, pertidaksamaan linear adalah suatu pertidaksamaan yang memuat variabel-variabel yang berpangkat 1. Kemudian, apa sih pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel dan masing-masing variabelnya berderajat 1. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Disediakan gambar suasana pasar, di mana ada penjual dan juga ada pembeli. Program linear dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak masalah yang berkaitan dengan perhitungan seperti dalam berdagang, seperti yang terdapat pada gambar. Nah, dalam berdagang, seorang pedagang pasti ingin mendapatkan keuntungan atau laba yang besar. Dengan kata lain, itu labanya maksimum. Maka program linear dapat digunakan untuk menghitung maksimum laba yang dapat diperoleh seorang pedagang. Lalu, apa sih program linear itu? Nah, program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nah, nilai optimum itu bisa maksimum atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Program linear adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batasan-batasannya berbentuk pertidaksamaan linear. Secara umum, program linear terbagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan.
bisa maksimum ataupun minimum. Nah, dalam program linear ini, batasan-batasan atau kendala-kendala yang terdapat dalam masalah program linear diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk perumusan matematika yang disebut dengan model matematika. Nah, model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Model matematika adalah suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Masalah-masalah yang hendak diselesaikan dengan program linear terlebih dahulu diterjemahkan menjadi model matematika dengan variabel X dan Y. Kemudian, apa sih langkah-langkah untuk membuat suatu model matematika? Nah, langkah-langkah untuk membuat model matematika, yang pertama, tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel. Kemudian, tetapkan besaran masalah di dalam soal sebagai variabel-variabel. Nah, di sini kalian dapat menyatakan ke dalam bentuk X dan Y. Kemudian, buatlah sistem pertidaksamaan linear dari hal-hal yang telah diketahui. Dan yang terakhir, tentukanlah fungsi tujuan, yaitu fungsi yang dimaksimumkan atau diminimumkan. Jika dalam soal itu diketahui fungsi tujuan. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Nilai matematika lebih dari 6. B. Nilai fisika minimal 7. C. Jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Kemudian buatlah model matematika sebagai syarat seorang siswa bisa masuk ke jurusan IPA. Nah, langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu nilai matematika sebagai X dan nilai fisika sebagai Y. Maka model matematika yang dapat dijadikan sebagai syarat atau kendalanya yaitu yang pertama kita lihat bahwa nilai matematika lebih dari 6. Berarti 6 itu tidak termasuk, sehingga kita dapat membuat model matematikanya menjadi X lebih dari 6. Kemudian, nilai fisika minimal 7. Berarti 7 itu termasuk, sehingga model matematikanya itu Y lebih dari sama dengan 7. Kemudian yang terakhir, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Sehingga kita tahu bahwa jumlah nilai matematika dan fisika itu harus lebih dari 13 atau sama dengan 13, sehingga terbentuk model matematika yaitu X ditambah Y lebih dari sama dengan 13. Kemudian untuk contoh yang kedua, seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe yaitu RS dan RSS. Luas tanah tipe RS 100 meter persegi dan luas tanah tipe RSS 80 meter persegi. Sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang dan sebuah rumah tipe RSS dikerjakan oleh 3 orang. Sedangkan untuk tenaga kerja yang disediakan 450 orang. Rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta untuk 1 unit RS dan 750.000 untuk 1 unit RSS. Kemudian buatlah model matematika dan tulis labanya dalam X dan Y. Yang pertama, coba kita perhatikan lagi, luas tanah tipe RS itu 100 meter persegi dan luas tanah tipe RSS itu 80 meter persegi. Nah, tanah yang tersedia itu seluas 10.000 meter persegi.
sehingga jumlah total luas tanah tipe RS ditambah luas tanah tipe RSS itu tidak boleh lebih dari 10.000 meter persegi, sehingga diperoleh model matematika 100X ditambah 80Y itu kurang dari 10.000. Nah, karena nilainya masih terlalu besar dan bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dengan membagi 20, sehingga diperoleh 5X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 500. Kemudian yang kedua, perhatikan bahwa rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang dan sebuah rumah tipe RSS dikerjakan oleh 3 orang, sedangkan tenaga kerja yang tersedia hanya 450 orang, sehingga jumlah pekerja untuk rumah tipe RS ditambah pekerja untuk rumah tipe RSS itu tidak boleh lebih dari 450 orang, sehingga model yang terbentuk adalah 5X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 450. Nah, kemudian kita tahu bahwa pada ilustrasi dijelaskan bahwa seorang pemborong akan membangun rumah dengan 2 tipe rumah. Nah, di sini rumah dengan 2 tipe itu tidak mungkin bernilai negatif, sehingga nilai X dan nilai Y harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, nah kita perhatikan lagi, rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta untuk 1 unit RS dan 750.000 untuk 1 unit RSS, sehingga labanya atau keuntungannya kita peroleh model Fx, Y sama dengan 1 juta X ditambah 750.000 Y. Nah, untuk contoh terakhir kita akan menggunakan langkah yang telah dijelaskan sebelumnya menggunakan tabel. Nah, diberikan ilustrasi sebagai berikut. Sebuah pesawat udara berkapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg dan kelas ekonomi hanya 20 kg. Pesawat hanya dapat menampung bagasi 1.440 kg. Harga tiket kelas utama Rp600.000 dan kelas ekonomi Rp400.000. Tentukan model matematikanya. Untuk langkah yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu X banyaknya penumpang kelas utama dan Y itu banyaknya penumpang kelas ekonomi. Nah, kemudian kita buat tabel yang terdiri dari penumpang kelas utama sebagai X dan penumpang kelas ekonomi Y. Kemudian ada totalnya. Kemudian yang diketahui ada total penumpang, berat bagasi, dan juga pendapatan maksimum. Nah, untuk penumpang kelas utama itu total penumpangnya, kita tahu bahwa setiap penumpang kelas utama itu hanya boleh membawa bagasi 60 kg. Sehingga untuk total penumpang kita dapat menuliskan 1. Dan untuk penumpang kelas ekonomi kita juga tuliskan 1. Dengan total itu tidak boleh lebih dari 48 penumpang, sehingga kita tulis untuk totalnya itu 48. Kemudian berat bagasi. Berat bagasi untuk setiap penumpang kelas utama itu 60 kg, sehingga pada penumpang kelas utama kita tulis 60 dan pada penumpang kelas ekonomi kita tulis 20 dengan totalnya itu 1.440 karena pesawat hanya bisa menampung 1.440 kg.
Kemudian kita tahu juga bahwa harga tiket kelas utama itu 600.000, sehingga pada pendapatan maksimum kita tulis 600.000 pada penumpang kelas utama dan 400.000 untuk penumpang kelas ekonomi. Sehingga kita memperoleh model X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 48. Kemudian 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1440. Nah, di sini kita dapat mensederhanakan lagi menjadi 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 72. Dengan X dan Y itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Nah, pada hari ini kita telah belajar mengenai program linear, di mana program linear adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batasan-batasannya berbentuk pertidaksamaan linear. Kemudian kita juga belajar mengenai model matematika, di mana model matematika adalah suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk belajar dan memahami setiap soal sebelum membentuk suatu model matematika. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai nilai optimum. Ibu berharap kalian sudah membaca terlebih dahulu dan mempersiapkan diri untuk menerima materi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu pada materi berikutnya.